Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edu Fikri. Kali ini belajar matematika, kita akan melanjutkan yang sudah kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya. Nah, kali ini materinya masih di persamaan nilai mutlak. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita bahas mutlaknya hanya ada satu, kali ini kita bahas yang mutlaknya ada dua. Jadi sedikit lebih kompleks dari yang sebelum-sebelumnya. Soalnya adalah mutlak dari X min 2 sama dengan mutlak dari 2X min 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya tidak hanya satu cara, ada paling tidak saya akan menyampaikan dua cara, dan silahkan kalian nanti memilih cara yang lebih efektif menurut kalian. Cara yang pertama yaitu dengan cara pengkuadratan. Cara pengkuadratan ini bagaimana? Ya tinggal dikuadratkan kedua ruasnya. Jadi langkah yang pertama adalah kuadratkan kedua ruasnya. Kita tuliskan lagi X min 2, mutlak dari X min 2 sama dengan mutlak dari 2X min, maaf, ini soalnya yang benar X plus 2. X plus 2 mutlak 2X min 1. Nah, ketika kita mengkuadratkannya, maka hasilnya sama dengan X plus 2 kuadrat, karena ini mutlak ya, jadi yang ada di dalam tanda mutlak itu pasti positif, sehingga kita ambil nilai yang positifnya saja, dengan jaminan dikuadratkan. Jadi, pengkuadratan ini membuat yang diambil hanya yang positif saja, dalam arti ini yang kita ambil biasanya kan ada negatif dari X plus 2. Nah, karena sudah dikuadratkan, nilai dari negatif X plus 2 kuadrat, nilai dari negatif X plus 2 kuadrat itu kan sama dengan X plus 2 kuadrat. Kalau tidak percaya silahkan dicoba sendiri. Nanti akan ada tugasnya untuk mencoba itu. Akan saya jadikan penugasan saja. Ini akan sama dengan 2X min 1 kuadrat. Nah, kita jadikan satu ruas antara X plus 2 dikuadratkan dengan 2X min 1 dikuadratkan. Ini dan ini kita jadikan satu ruas, sehingga di ruas kanan nanti hanya sisanya 0. Jadinya X plus 2 kuadrat dikurangi 2X min 1 kuadrat sama dengan 0. Kemudian ingat bahwa bentuk A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan apa? A plus B dikalikan A min B. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan A min B. Berarti karena ini bentuknya X plus 2 kuadrat dikurangi 2X min 1 kuadrat, kita bisa misalkan X plus 2-nya sama dengan A. Kemudian kita misalkan 2X min 1-nya sama dengan B. Jadi hasilnya kita bisa ubah, sehingga nanti akan jadi
bentuk yang lebih mudah untuk kita cari solusinya. Berarti gimana? Misalkan ini A, X plus 2-nya A. Berarti kan A plus B berapa? Misalkan ini ya, X plus 2-nya ini A. Kemudian 2X min 1-nya ini B. Berarti kan A plus B-nya sama dengan X plus 2 ditambah 2X min 1. Dikalikan A min B. A min B-nya berapa? Ini dalam kurung ya. A min B-nya berarti X plus 2 dikurangi 2X, ada kurungnya, min 1. Penting untuk menambahkan kurung demi ketelitian kita. Sama dengan 0. Berapa hasilnya? X plus 2 ditambah 2X min 1. X ditambah 2X, 3X kan? 2 ditambah min 1. Plus 1. Ingat, ini tandanya kali. Berarti kalikan X plus 2 dikurangi 2X min 1. X min 2X. Jadinya negatif X atau min X ya. Kemudian di sini ada 2 dikurangi negatif 1. Hasilnya berarti 2 plus 1 plus 3. Sama dengan 0. Kita selesaikan yang ruas kiri. 3X dikalikan negatif X. Perkaliannya kan 3X dikalikan dengan negatif X. Nanti 3X dikalikan dengan 3. Kemudian 1 dikalikan dengan X. Yang terakhir 1 dikalikan dengan 3. Berapa hasilnya? 3X kali negatif X. Negatif 3X. Atau, maaf, ini nggak usah dikalikan, kita langsung, karena yang dicari adalah X-nya. Jadi, maaf, nggak usah dikalikan. Kita langsung ketemu jawabannya. Karena ini kan akar-akarnya. Yang kita cari kan X sama dengan berapa toh? Karena yang kita cari X sama dengan berapa, berarti jawabannya ya ini. Tinggal, oh, salah satu akarnya adalah 3X. 3X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan berapa? Negatif 1/3. Salah satu akarnya. Yang satunya, negatif X plus 3 sama dengan 0. Berarti kita pindah ruas negatif X-nya saja. 3 sama dengan X. Maka jawabannya adalah X sama dengan negatif 1/3 dan juga X sama dengan 3. Jangan lupa untuk mengecek. Cek jawabannya, disubstitusikan ke persamaan yang ini. Persamaan. Apakah memenuhi? Kalau memenuhi berarti jawabannya. Itu juga akan saya masukkan ke penugasan. Jadi tugasnya adalah mengecek. Kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini.
Kita lanjutkan. Ini adalah cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Cara 1. Dengan pengkuadratan. Cara 2 akan sedikit lebih rumit. Karena kita akan menggunakan garis bilangan dan juga tandanya cukup banyak. Dan cara ini sudah disimpelkan ya, sedikit lebih simpel daripada cara formal. Misalkan soalnya tetap sama dengan soal yang tadi. Kita juga akan cek apakah jawabannya tetap konsisten, yaitu berapa tadi? X sama dengan negatif 1 dan juga X sama dengan 3. Soalnya masih sama, yaitu X plus 2 sama dengan 2X min 1. X plus 2 mutlak dari X plus 2 sama dengan 2X plus 1. Nah, di cara yang kedua kali ini, seperti cara yang awal, yaitu negatif. Untuk setiap mutlak, prosesnya itu ada negatif dan positif. Berarti satu mutlak itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan negatif dan kemungkinan positif. Begitupun mutlak yang luas kiri ataupun yang luas kanan. Berarti ada berapa kemungkinan? Yang kiri ada kemungkinannya 2, yang kanan ada kemungkinannya 2. Dikalikan 2 kali 2 ada 4 kemungkinan. Misalkan yang kiri negatif, yang kanan positif. Yang kiri positif, yang kanan negatif. Yang kiri positif, yang kanan positif. Yang kiri negatif, yang kanan negatif. Ada 4 kemungkinan. Tapi kita tidak akan mempelajari semua itu. Karena cara yang kedua ini akan sangat berguna ketika mutlaknya ada lebih dari 2. Saya perkenalkan cara yang kedua ini untuk yang mutlaknya misalkan nanti ada 3, ada 4, itu akan jauh lebih mudah menggunakan cara yang kedua daripada menggunakan cara definisi. Karena kalau pakai cara definisi, misalkan mutlaknya ada 3. Ada mutlaknya 3 begini. Titik-titik plus mutlak titik-titik, misalkan plus mutlak titik-titik sama dengan 9 misalkan. Nah, ketika mutlaknya seperti ini kan ada 2 kemungkinan. Yang ini ada 2 kemungkinan, ada 2 kemungkinan. Dikalikan ada berapa? 8 kemungkinan. Padahal kalau kita menggunakan cara ini, kita hanya butuh mengetes 4 kemungkinan saja. Artinya cara ini lebih simpel dan tidak begitu berbelit-belit. Kita coba pakai cara yang kedua. Langkah yang pertama untuk cara kedua ini, kita harus cari pembuat nolnya dulu. Apa itu pembuat nol? Pembuat nol adalah, ini kan setiap mutlak ini ada apanya ya ini? Faktornya ya. X plus 2, 2X. Maaf ini yang satunya ini negatif. Yang negatif tadi yang mana? Oh, yang 2X min 1. 2X min 1. Nah, kita kembali ke yang tadi. X plus 2, 2X min 1 itu kan faktor. Kita sebut saja faktor. Nah, setiap faktor itu ada pembuat nolnya. Jadi, kapan X plus 2 sama dengan 0? Kenapa? Karena itu adalah batas. Jadi kita akan cari pembuat nolnya dulu. Langkah yang pertama di cara yang kedua adalah, saya akan tulis di samping sini. Saya hapus dulu. Cara yang kedua, langkah yang pertama,
cari pembuat 0. Mencari pembuat 0, caranya adalah tinggal kita substitusikan aja setiap mutlaknya itu sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan berapa? Min 2. Yang satunya 2X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan berapa? Setengah. Kalau kita sudah dapat nilai-nilainya, karena cara yang kedua ini kita akan gunakan garis bilangan, langkah yang kedua adalah gambar atau lukis garis bilangan. Buat garis bilangan. Nah, membuat garis bilangan saya sarankan kalian menggunakan buku atau kertas milimeter block ataupun buku yang kotak-kotak sehingga nanti akan lebih mudah dalam membuat garis bilangan. Dan itu akan lebih berguna ketika materi-materi seperti ini, baik geometri ataupun aljabar yang membutuhkan kartesius. Selanjutnya, misalkan nolnya di sini, kan ini berapa? Negatif 2. Negatif 2, berarti di sini. Ini negatif 2. Plus setengah, berarti kira-kira di sini. Ini setengah. Nah, kalau sudah, kita buat batas-batasnya. Berarti kan pembuat 0 itu ibaratnya ini batas. Ini adalah batas. Batas-batasnya ini nanti akan jadi syarat. Apakah suatu solusi itu memenuhi atau tidak. Tadi kita sudah hitung. Ada kemungkinan caranya adalah 4. Karena di sini ada 2, di sini ada 2. Tapi dengan menggunakan batas ini, kita akan lebih efektif. Karena kalau dilihat-lihat, hanya ada berapa daerah. Kita cek ya. Karena batasnya kan ada 2. Batasnya ada di sini, 2 dan juga setengah. Negatif 2 dan setengah. Dari mana? Dari pembuat nolnya. Berarti ada berapa daerahnya kita hitung? Di sini ada 1. Ada 2. Kemudian yang terakhir. Di sini ada 3. Daerah yang pertama, X kurang dari berapa kalau ke sana? Berarti X kurang dari negatif 2. Kita tulis. Daerah yang sini yang pertama adalah, X kurang dari 2. Daerah yang ada di tengah ini, berarti antara 2, atau bukan 2 ini. Negatif 2. X kurang dari negatif 2. Batasnya kan ini. Berarti X kurang dari negatif 2. Kemudian yang tengah berapa? Antara negatif 2 sampai setengah. Berarti ada negatif 2. X setengah.
Ini daerah yang kedua. Daerah yang ketiga yang ada di sini berarti berapa? X lebih dari setengah. Sama dengannya nggak begitu berpengaruh. Jadi kalau misalkan kalian menulisnya nggak pakai sama dengan, di materi ini, di materi persamaan itu tidak masalah. Karena ini hanya menunjukkan daerahnya saja, tidak begitu berpengaruh. Artinya ada 3 daerah ya di sini. Nah, dari ketiga daerah itu, kemudian carilah bilangan di masing-masing ketiga daerah itu. Bilangannya yang paling mudah saja. Misalkan di sini, di daerah yang tengah, sudah ada 0. Ya sudah, bilangannya adalah 0. Tapi bilangannya tidak boleh batas. Karena batas ini dia sebenarnya ya nggak ikut daerah yang kanan dan juga nggak ikut daerah yang kiri. Sehingga kita harus cari bilangan lain. Misalkan yang paling dekat dengan setengah yang bulat berapa? Untuk daerah yang paling kanan, yang lebih dari setengah. Misalkan kita pilih 1 atau 2, biar lebih jelas. Misalkan kita pilih 2. Kemudian untuk daerah yang sebelah, yang tengah kan sudah ada 0, berarti yang paling kiri, yang kurang dari negatif 2, kita pilih misalkan di sini negatif 3. Nah, kalau kita sudah memilih bilangan, berarti langkah yang ketiga adalah pilih bilangan. Bilangan di tiap daerah. Kalau sudah dapat bilangannya, kita tinggal menentukan batas-batasnya itu untuk apa saja. Misalkan di sini agar mudah kita misalkan kan ada 2 mutlaknya. Di sini A sama dengan X plus 2, berarti X sama dengan negatif 2 itu untuk A. Yang kedua, misalkan ini B. Berarti X sama dengan setengah itu untuk B. Ini untuk mempermudah saja. Oke, kalau sudah, kita lihat mulai dari yang paling kiri dulu. Mulai dari sini, yang kurang dari negatif 2. Kita dapat berapa ini? Negatif 3 ya. Nah, negatif 3 itu dilihat dari kedua batasnya. Ada batas A, ada batas B. Dia ada di kiri atau di kanan? Dilihat dari A. Kan batasnya di sini. Oh, dia ada di kiri. Berarti negatif. Dilihat dari A, dia negatif. Caranya memang sedikit lebih rumit. Tapi ini akan bermanfaat ketika nanti mutlaknya ada banyak. A-nya negatif, B-nya berapa? Negatif juga. B-nya negatif. Nggak begitu jelas ya. A-nya negatif, B-nya juga negatif. Untuk daerah yang paling kiri. Kemudian kita cek daerah yang tengah sini. A-nya negatif atau positif? Bagi yang positif atau negatifnya belum begitu jelas, misalkan begini. Saya punya garis bilangan, di sini 0 loh. Nah, yang kanan negatif atau positif? Kanan, semakin ke kanan semakin positif atau semakin besar. Yang kiri negatif atau positif? Yang kiri negatif. Jadi melihatnya sesimpel dari dia di kanan atau di kiri. Daripada nanti saya sampaikan syaratnya, tapi menurut saya itu cukup kompleks.
Sehingga saya lihatnya hanya dari dia ada di kanan atau di kiri. Makanya saya bikin AB ini sebagai pembantunya. Nah, kita lanjutkan. Saya ulangi ya. Di sini kan ada negatif 3 yang sudah kita pilih tadi. Negatif 3 ini kalau dilihat dari A, dia positif atau negatif. Karena ada di kiri, berarti negatif. Kalau dilihat dari B, dia di kanan B atau di kiri B? Di kiri B. Berarti A-nya negatif, B-nya negatif. Kalau sudah dapat, kita simpan. Lanjut. Untuk yang 0. 0 di sini. Dari A dia positif atau negatif? Dia kan di kanan A, berarti A-nya positif ya. A positif. Kemudian kalau dari B, 0 ada di kanan atau di kiri? Di kiri B. Berarti dia negatif. A-nya positif, B-nya negatif. Ini untuk daerah yang pertama tadi. Ini untuk daerah yang kedua. Selanjutnya kita pilih yang ketiga. Kita geser ya biar sejajar. Maaf. Nggak mau. Biar sejajar dengan daerahnya. Lanjut. Yang terakhir, kita tadi sudah memilih berapa? 2. 2 itu dari B negatif atau positif? Positif ya, karena di kanan. Kalau dari A, dia negatif atau positif? Ke kanan. 2 ada di kanannya A, berarti positif. A-nya positif, B-nya positif. Kalau sudah, kita tinggal substitusikan. Oh, yang dimaksud A itu apa? A itu X plus 2. Berarti X plus 2-nya positif. Kalau untuk yang A positif. B-nya itu apa? 2X min 1. Positif. Tinggal disubstitusikan. Kalau sudah, kita mulai dari yang kiri dulu ya. A negatif, B negatif. Tadi A-nya berapa? X plus 2, B-nya 2X min 1. A-nya positif, berarti X plus 2 positif. Sama dengan 2, maaf, A-nya negatif. A-nya negatif, berarti berapa? X plus 2 negatif. Sama dengan negatif dari 2X min 1-nya juga negatif. B-nya di sini negatif. 2X min 1. Kita cari. Negatif X min 2. Negatif 2X plus 1. Kita jadikan satu ruas. Ke ruas kanan atau ruas kiri. Misalkan ke ruas kiri saja ya. Negatif X min 2 plus 2X plus 1 sama dengan 0. Berarti X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Ketemunya X sama dengan 1. Kita cek. Apakah X sama dengan 1 ada di daerah yang paling kiri? Nggak ada. X sama dengan 1 itu justru ada di daerah yang paling kanan. Maka ini memenuhi atau tidak? Tidak memenuhi. Kita abaikan, karena dia bukan merupakan solusi. Kita kasih batas. Nah, untuk daerah yang tengah.
A-nya positif, berarti X plus 2-nya positif. B-nya negatif, berarti min 2X min 1. Caranya masih sama sebenarnya. Cuman kalau yang kemarin mutlaknya ada 1, sehingga mudah, kita langsung coba saja. Tapi kalau mutlaknya ada 2, berarti kita harus menggunakan cara yang lebih efektif untuk mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak perlu kita tuliskan di sini. X plus 2, berarti ditulis seperti biasanya, negatif 2X min 1. Kita bisa langsung pindahkan. Karena kita ingin ada di ruas kiri semua, berarti X plus 2 tetap. Karena ini negatif, jadi positif ya, plus 2X min 1. Sama dengan 0. Berarti berapa? 3X plus 1. Sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1/3. Sama ya dengan solusi di atas tadi. Selanjutnya, yang terakhir. A-nya positif, B-nya positif. Berarti kita tinggal tulis apa adanya seperti persamaan. X plus 2 sama dengan 2X min 1. Nah, kita bawa ke ruas kanan atau ruas kiri? Ruas kanan aja ya. Yang ini lebih enak. 2X min 1 min X min 2 sama dengan 0. 2X min X. X min 1 min 2 min 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Sama dengan yang tadi, sama. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, berarti jawabannya adalah ini. X sama dengan negatif 1/3 dan juga X sama dengan 3. Caranya cukup panjang, cukup panjang. Maaf, tadi di sini ada kesalahan nggak ya? Yang di ruas paling kiri, yang A-nya negatif, B-nya negatif. Ini min 2, oh ini plus 1-nya keliru. Ini harusnya 2X min 1. X min 1. Berarti harusnya jawabannya min 2 min 1, harusnya ini min 3. Tapi tidak mempengaruhi solusi karena tidak ada di jawaban. Berarti jawabannya di sini harusnya 3. Dan 3 juga tidak ada di penyelesaiannya, itu daerahnya tidak memenuhi. Oke, ini untuk cara yang kedua. Cara memang yang cukup panjang, lebih panjang daripada cara pengkuadratan tadi. Akan tetapi, sekali lagi saya tekankan, ketika mutlaknya misalkan ada 3, itu nanti akan jauh lebih mudah. Jadi ini untuk perkenalan saja. Tidak dipakai dulu, tidak apa-apa, tapi nanti ketika mutlaknya ada 3, saya sarankan kalian menggunakan ini. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga ada manfaatnya. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekian, syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.